Sayyid Ja'far bin Hussein bin Ahmad Assegaf atau yang populer dengan Ja'far Assegaf punya tempat terhormat dalam dunia pers Indonesia. Ja'far Assegaf merupakan tokoh pers yang disegani dan dikenal luas di berbagai kalangan. Sebagai wartawan, Ja'far mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk memajukan pers dan etika wartawan, baik dalam pendidikan maupun prakteknya. Pergantian rezim dan silih bergantinya generasi tidak lantas meminggirkan peran Ja'far. Yang saya juga hormati, hargai, ya komitmennya dia sebagai figur dalam bidang media. Jadi ini baginya juga panggilan hidupnya. Dan dia tekuni sampai akhir hayat. Lalu dia berusaha juga sikap independensi sebagai wartawan itu tetap ada. Itu menurut pandangan saya. Dia sangat concern, dia sangat menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan jurnalisme bagi para wartawan. Jadi Saudara Assegaf berpendapat bahwa wartawan tidak cukup hanya berkembang berdasarkan pengalamannya saja, tetapi juga harus terlatih, terdidik, harus memahami apa itu standar jurnalistik profesional, apa itu kode etik jurnalistik. Saya makin lama makin bisa menghargai beliau sebagai sosok wartawan yang concern sekali dengan semangat perjuangan. Itu satu mungkin ya. Jadi peran pers di dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena beliau memang sepertinya beranjak dari sana, berangkat dari semangat perjuangannya. Ja'far punya jejak panjang sebagai wartawan. Tahun 1956 hingga 1959, Ja'far menjadi redaktur politik Harian Indonesia Raya yang dipimpin Muchtar Lubis. Karena sikapnya yang kritis kepada pemerintah, koran tersebut akhirnya ditutup oleh rezim Orde Lama. Ja'far kemudian menjadi wakil pemimpin redaksi Harian Abadi yang diterbitkan oleh Partai Masyumi hingga tahun 1960. Selanjutnya, sejak tahun 1964, Ja'far yang kuliah di jurusan Publisistik FISIP Universitas Indonesia bekerja di Seksi Penerangan Komando Operasi Tertinggi Koti. Tahun 1968, Ja'far menjadi redaktur pelaksana Koran Indonesia Raya yang diizinkan terbit kembali. Hingga Harian Indonesia Raya itu dibredel sampai 5 kali oleh pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, dan terakhir yang kelima kali tahun 1958. Baru terbit kembali 10 tahun kemudian, tahun 1968 ketika di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada tahun 1953 Saudara Ja'far Husin Assegaf ini itu menjadi wartawan Harian Indonesia Raya. Bung Assegaf seperti juga para redaktur dan wartawan lain dari Harian Indonesia Raya mengeluarkan pernyataan, dan pernyataannya sempat dimuat di koran menentang tekanan oleh pemerintah, dan kemudian ya menyatakan kami para wartawan baik Harian Indonesia Raya maupun Minggu Indonesia Raya itu mendukung Muchtar Lubis. Kesel saya pulang malam. Lantas abah saya itu bilang, coba kamu ikutin kenapa nih orang kerjanya pulang malam aja. Habis saya lihat sendiri memang kerja dia capek. Terus dia pindah ke Abadi, pindah lagi ke Antara, ke RPDS dia kan yang didirikan. Semua selalu jadi pimpinan tuh dari Muchtar Lubis. Tahun 1972 hingga 1990, Ja'far menjadi pemimpin redaksi harian Suara Karya yang digagas beberapa kader golongan karya untuk menyukseskan pembangunan nasional.
Ja'far pun pernah menjadi wakil pemimpin umum kantor Berita Antara. Dan tahun 1990 hingga tahun 1993, Ja'far menjadi pemimpin redaksi majalah Warta Ekonomi yang menyajikan berita dan informasi ekonomi. Suami saya orang baik. Nggak ada teror, nggak ada apa. Sebab lagi waktu ada teror begini Pak Harto, zaman Pak Harto nih ya, Pak Harto tidak mau ditaruh dengan rokok, diderekin potretnya gitu. Ya dia tidak mau, dia minta maaf, dia datang. Minta maaf, lain kali enggak katanya. Gitu. Dia nggak segan-segan minta maaf. Jadi Pak Harto senang sama dia. Beliau itu berapresiasi pada anak buah, pada juniornya. Dan gak berhasil. Tapi marah juga, bukan main kalau belum marah. Marah seorang wartawan, marah seorang kakak, diroket dia. Tapi lo bagus, dikirim buke. Kecakapan, wawasan, dan pergaulannya yang luas menempatkan Ja'far sebagai wartawan diplomat yang dibanggakan. Ja'far pun kemudian diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Vietnam dari tahun 1993 hingga 1997. Waktu jadi duta besar, saya dapat telepon ibu katanya sama bapak sebelum jam 8 udah mesti hadir ke istana. Hadir untuk apa? Saya bilang. Ada dah katanya, untuk apa nggak tahu. Lalu ditanya ada berapa orang, 6 orang. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Saya terserah instruksi bapak, di mana aja. Katanya Pak Harto itu, ini orang baik sekali, nggak milih. Emang Vietnam masih brengsek dulu ya. Polisinya aja juga pakai selop. Gimana nguber orang ya. Udah gitu, tapi Asegaf mau. Biarin sampai berkembang. Kalau dia mengajar bahasa Inggris di Vietnam, saya bilang mana duitnya? Habis kata dia nggak usah bayar. Kan Sayyidina Ali bilang katanya kamu punya ilmu harus kembangkan. Peran seorang dubes di Vietnam itu penting gitu ya. Apalagi setelah itu kan atau waktu itu masih ada situasi perang antara Vietnam dengan Amerika dan sekutu-sekutunya gitu. Jadi bagi Vietnam siapa yang menjadi dubes Indonesia di sana tentu penting dan bagi kita juga demikian. Tetapi bahwa Asegaf itu sosok yang tepat dan saya kira itu membantu hubungan itu menjadi lebih katakanlah mulus gitu ya. Saya kebetulan termasuk yang beruntung bersama dengan Pak Sabam Siagian, Pak Asegaf dan saya menjadi pengurus dari Forum Duta Besar Republik Indonesia. Nah, dan di sana Pak Asegaf mencoba selalu dalam memberikan analisa-analisa bidang politik luar negeri itu selalu mengkaitkan bagaimana peran pers dan diplomasi. Itu yang saya lihat bahwa identitas beliau sebagai seorang jurnalis itu tidak pernah tertinggal. Jadi beliau suka sekali kalau menjelaskan mengenai fenomena politik luar negeri dan sebagainya, tahu-tahu larinya nanti ke dunia wartawan. Pak Asegaf itu memang seorang nasionalis, itu juga yang saya lihat sangat menonjol. Jadi ketika bicara tentang politik luar negeri, nasionalismenya itu muncul kembali. Jadi ini sebenarnya menarik karena banyak orang yang kemudian identitas diri aslinya itu bisa hilang di lingkungan yang baru. Tapi Pak Asegaf tidak. Setelah itu, Ja'far menjadi pemimpin redaksi harian Media Indonesia dari tahun 1997 hingga 2001 sebelum menjadi wakil pemimpin umum tahun 2002. Saya kira menarik ya. Beliau itu kan water senior. Lebih senior dari Pak Surya Paloh ya. Beliau mau menempatkan dirinya menjadi anak buah atau penasihat Pak Surya Paloh. Itu luar biasa. Sebuah penghargaan ya. Beliau menghargai generasi muda. Pak Surya Paloh kan seangkatan saya. Pak Asegaf mau jadi penasihat beliau di Metro TV atau di Media Indonesia rasa. Beliau mau, itu luar biasa loh. Ada orang yang gengsi kan. Saya lebih senior kok dari Surya kok. Mengapa saya harus tunduk sama dia? Saya contoh yang sangat mengena saya kira. Beliau ini tetap membaca, tetap belajar. Dia tidak mau berhenti membaca. Sehingga apapun perkembangan dia bisa ikutin. Nah, jangan lupa
satu hal yang mungkin buat kita merasa kaget, di usia yang sampai menjelang-jelang beliau wafat itu, dia masih setir mobil sendiri. Yang paling utama dia bilang kenapa dia membawa mobil sendiri, ya itu tadi, supaya tetap mengasah ingatan, mengasah gaya refleks kita supaya kita juga tetap sehat, Bung. Jadi makanya saya bisa 80 tahun lebih nih. Karena Ja'far sejatinya adalah seorang pendidik dimanapun berada. Tidak hanya senang membagikan ilmunya di kalangan media, Ja'far juga mengajar mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Baru dosen tapi nggak membuat jarak. Walaupun dia seorang wartawan dari sebuah koran yang sangat terkenal ya. Tapi beliau murah hati, mau menolong siapa saja. Ya, apalagi kalau lihat orangnya punya antusiasme yang besar ya. Jadi di kampus itu walaupun kelihatannya kayak sangar orangnya, kayaknya galak, tapi hatinya baik sekali. Karena dia seorang seniman ya. Beliau kan juga nulis puisi, nulis cerpen. Dan di Lembaga Pers Dr. Somo itulah beliau menyusun kurikulum. Bahkan beliau mengundang satu pakar pendidikan yang juga wartawan, itu Bapak Ted Steiner, cukup lama. Dan banyak senior saya mengatakan beliau berdua itu sering berdebat keras soal bagaimana menyusun kurikulum itu. Dan di UI juga sama, di Universitas Indonesia setahu saya Pak Assegaf termasuk yang menyusun untuk studi jurnalistik gitu ya. Jadi beliau bukan hanya seorang wartawan biasa, tapi juga pemikir wartawan yang memberikan motivasi. Kemudian beliau juga adalah orang yang visioner. Jadi beliau selalu berbicara kegundahan hatinya, bagaimana kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia wartawan kita yang merasa ingin cepat berhasil. Sebagai wartawan senior, dia juga mengingatkan saya betapa kode etik jurnalistik sekarang hampir dikesampingkan, ya kan? Banyak hal-hal yang sifatnya dulu itu merupakan merupakan persahabatan antara orang yang diwawancarai dan yang pewawancara. Sekarang itu nyaris hal itu tidak digarisbawahi secara esensi, tapi lebih sensasi. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang dia bicarakan dengan saya ketika kita sama-sama nonton pertunjukan atau kita sama-sama nonton pameran. Selalu dia bicara tentang etika, logika, estetika. Pembicaraan sekitar jurnalistik. Jadi misalnya dulu orang dibilang jurnalis ya, tapi sekarang banyak juga berkembang jadi nyamuk pers. Loh, kenapa jadi nyamuk? Ya. Dan juga kulit tinta, kan sebetulnya menarik untuk apa sih makna dari kalimat-kalimat itu? Apakah juga nilai-nilainya juga seperti apa yang disebut itu? Nah, itu selalu di sekitar itu. Tentang negara, tentang keadaan, situasi politik, sosial, ekonomi. Kerja jurnalistik dan berbagai karya tulis Ja'far adalah bukti komitmennya yang tidak pernah surut. Ja'far yang dikenal punya rasa kepedulian dan nasionalisme yang kuat mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Penghargaan Lifetime Achievement Award dari Persatuan Wartawan Indonesia menunjukkan pengabdiannya yang nyata di dunia pers Indonesia. Ya, dia juga suka membaca, kalau ketemu kita mesti berdiskusi tentang sesuatu yang sedang aktual terjadi dalam masyarakat, dan kemudian dia bicara soal-soal yang lain. Nah, ini menurut saya kok memang sifat yang ya barangkali melekat pada kita yang memilih wartawan sebagai profesi kita. Gayanya hitam putih ya, maksudnya saya nggak perlu baca 2 kali paham apa yang dimaksud dalam tulisan Pak Assegaf gitu ya. Dan yang paling sederhana, beliau jarang menggunakan katakanlah kalimat-kalimat yang hiperbola, tidak, tapi langsung. Jadi beliau juga kalau menulis itu rasa sekali faktanya kuat, referensi bukunya kuat, data itu ya. Dan pasti ada sedikit wawancara yang sebetulnya pengalaman beliau dengan narasumber yang sedang dia tulis atau beliau amati. Ada buku jurnalistik masa kini, jadi untuk pegangan mahasiswa. Ada juga tentang PR. Ada dia menyusun juga sejarah pers. Ya itu jadi buku pegangan kita memang, karena memang belum ada
sumber yang lain ya pada waktu itu. Saya kira Pak Asegaf, saya kira a fighting journalist, a writing journalist, partai menulis, dan saya senang mengikuti tulisan beliau, dan beliau juga nggak segan memberi penghargaan. Saya menulis sebuah buku dan beliau memberikan kata pengantar, dan sangat apresiatif memberikan harapan, saya perspektif bagi publik, tulisan beliau dan juga penghargaan beliau pada orang dan kepada. Dalam keluarga, Ja'far adalah pribadi teladan yang membanggakan. Ja'far yang menikah dengan Syifa Abdullah dikaruniai 5 orang anak. Ia adalah cermin hidup bagi keluarga, sahabat, dan kolega. Jadi dia minta, kata ayah saya, insya Allah katanya. Jangan insya Allah katanya. Kalau insya Allah itu janji Islam, kata Asegaf. Nggak bisa bilang insya Allah katanya. Kalau memang dikasih-kasih. Kalau nggak dikasih sama dia, Ebo, panggilnya Ebo, orang Palembang dia. Panggilnya Ebo. Dia mau mati di rel kereta api katanya. Dia mau diri rel kereta api lewat. Bilang ayah saya, masa bodoh, dia bohong katanya. Diamin aja. Dasar jodoh ya. Jadilah sama dia. Sampai ke Vietnam. Dia baik sekali dan romantis. Saya bilang mobil dia mundur. Ada apa lagi ketinggalan? Handphone ini. Saya belum cium kamu katanya. Dia kata gitu. Waktu pulang datang dia mesti cium saya. Biar saya udah tidur. Ada naskem kan? Sampai malam. Kaget saya laki cium saya kan. Saya bilang, siapa? Dia datang. Enggak, kalau saya lagi masak ya apa gitu, dia liwat, dia cium ini tengkok saya ya. Ih kamu, saya bilang. Ya, itu romantis orangnya, bisa ngambil hati gitu. Kalau saya pesta, ambil makanan, kamu diam aja sini. Nanti saya yang bawain, dia yang bawain makanan. Bapak adalah seorang bapak yang sangat bijaksana, orangnya ya sangat menerapkan anak-anaknya, sangat disiplin, dan kita kalau bekerja harus sungguh-sungguh, jangan lihat nilai uangnya. Orangnya sederhana, dan menurut saya apa adanya itu yang terkesan bagi saya. Saya juga sangat menghormati kebapaan beliau. Jadi beliau tuh menganggap saya sebagai anaknya, tapi anak yang juga bisa cerewet, yang bisa berdialog panjang lebar dengan beliau dan sering mempertanyakan tentang keadaan Indonesia saat ini gitu, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan. Pak, sebagai jurnalis, sebagai orang media senior, gimana nih Bapak melihat seperti ini gitu. Wah, kamu selalu kritis aja mempertanyakan ya. Iya, karena saya merasa bekerja di kesenian begini panjang kok kadang-kadang tidak mendapatkan tidak kondusif gitulah situasinya gitu. Terus dia bilang ya tapi harus berjuang terus, dan saya lihat mungkin melakukan banyak hal kan gitu. Makanya setiap kali bertemu dalam banyak kesempatan beliau tanya, Nungki sekarang kegiatannya apa? Bagaimana kamu gitu. Dari jauh pun beliau udah hey gitu soal kan. Atau beliau yang mendatangi saya, kalau saya belum sempat mendatangi beliau mendatangi saya sebagai bapak terhadap anaknya gitu. Beliau itu orang yang tidak menggurui. Selalu kalau bicara sama saya, pertanyaan dia atau jawaban dia itu menstimulir pembicaraan. Jadi pembicaraan menggunung. Orang pinter, tetapi tidak menunjukkan kepinterannya. Sehingga kita yang kurang-kurang pinter ini nggak minder kerendahan hatinya, nggak kadang-kadang nggak sadar status gitu loh. Jadi kita seolah-olah equal. Ketika memasuki usia 80 tahun, Ja'far masuk ke dunia politik menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Meski keputusannya sempat mengejutkan banyak orang, Ja'far agaknya berupaya menjaga semangatnya tetap menyala untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketika katakanlah beliau sempat bergabung di satu partai politik, saya termasuk yang pernah tanya, Pak, di usia 80 kenapa?
Ya itu karena ada yang minta ke saya, tapi jujur aja semangat saya jadi lebih mudah lagi berkumpul dengan anak-anak muda yang ada di partai. Manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Ja'far yang lahir tanggal 12 Desember 1932 di Tanjung Karang, Lampung, tak kuasa menolak takdir ilahi. Ja'far menghembuskan nafas terakhir di RSCM Jakarta tanggal 12 Juni 2013 karena penyakit kanker usus. Jenazah Ja'far kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ketika beliau berpulang, jujur aja kita kehilangan sosok seorang ya guru, ya sahabat, dan karena kita profesi kita jurnalistik ya wartawan, sudah makin sulit kita dapatkan wartawan senior seperti beliau ini. Beliau itu seperti punya firasat gitu, bahwa beliau mungkin tidak bisa lagi menikmati tahun 2014 itu. Pak Asgaf itu adalah seorang bapak ya, seorang nasionalis ya, yang merasa perjalanannya sudah cukup jauh, panjang, tapi dia agak sedikit gundah gulana meninggalkan anak-anaknya gitu. Dalam pengertian, mudah-mudahan anak saya tetap masih bisa tegar. Nah, di situ kita suka diskusi. Jadi saya merasakan tuh perasaan melankoli dari Pak Asgaf gitu. Cobalah Bung, perhatikan hal ini, tolonglah juga bagaimana para sarjana-sarjana kita yang baru yang bergerak di bidang jurnalistik, ya kan, bagaimana mereka juga yang meliput di daerah konflik supaya mereka juga punya empati yang tinggi. Saya ingin seperti Asgaf, orang yang berilmu tetapi rendah hati. Saya belum bisa seperti Asgaf, kadang-kadang saya sombong juga. Jadi selamat jalan Pak Asgaf. Salam dari saya. Indonesia kehilangan putra terbaik, sosok wartawan sejati yang sepanjang hidupnya mengabdi untuk kejayaan negeri. Selamat jalan Ja'far Assegaf, pengawal dan penjaga nurani dan harga diri pers Indonesia.